من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله dalam kaidah tajwid dia di dalam bentuk harakah, baik itu fathah, bariyah ataupun kasrah, bariyah ataupun dhamma nya dengan kaidah dong. Coba perhatikan ketika dia fathah ataupun bariyah nya bentuk mulut pasti terbuka biasa. Fa, ba, ta, a, ha, kho pasti terbuka. Yang tertutup sedikit ataupun terbuka lebar itu pasti nggak jelas. Contohnya ta, ja pasti nggak sempurna keluarnya kan? Ataupun bukanya terlalu besar. Ha, ho juga tidak sempurna. Itu kalau fathah ataupun terbuka ataupun baris atas. Kalau barisnya di bawah ataupun kasrah, ketika kita ucapkan hurufnya harus terbuka lebar, artinya harus agak lebih senyum sedikit untuk mengeluarkan makhraj yang sempurna ketika huruf itu kasrah. Contohnya i, bi, ji, hai, khi, di nya madu. Anjir dia udah baca kasrah tapi hanya terbuka lebar. Yang ketiga, dhamma. Ketika dhamma, mulut itu pasti monyong ataupun ke depan. Ketika kita baca ku, du, fu, u, hu, kira-kira hanya baca huruf dhamma, tapi tak baca harakat fathah ataupun mulut terbuka lebar ataupun terbuka. Kira-kira ini huruf dhamma. Tapi dah baca kan lagi bentuk dhamma tapi dah buka abah aja kira-kira dia dah praktek haji. Makanya kaidah dasar dalam harakat, dia ketika fathah dia dibuka mulut sedikit, ketika dia kasrah dibuka agak lebar, ketika dia dhamma harus depan. Kita ulang, boleh diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan sifat huruf yang ada di sin ataupun ra ataupun yang lain. Di sifat rakhawahnya, sifat rakhawah yang tak pernah pelajari, dia ada space ketika kita matikan huruf itu, atau mengubahnya membunuh beliau baca mati. Berbeda dengan huruf syiddah, karena dalam hukum sifat huruf di bab rakhawah dan syiddah dari 29 huruf dia ada huruf yang masuk rakhawah, nanti kita lihat ada masuk huruf syiddah. Huruf syiddah ketika tak mati yang putus. Contohnya hamzah, iya, murun, ataupun ta, ataupun kaf. Yang wate tak mati yang putus. Tapi punya huruf rakhawah yang wate mati ji hana putus. Contohnya sin, bis, ataupun ghain, mar. Nya namanya huruf rakhawah dengan huruf syiddah. Jadi ketika kita baca Al-Quran, sifat, makhraj, hukum, itulah yang namanya dengan tajwid. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ingat di ayat yang terakhir yang kita hana datiuh siratal ladzina an'amta alaihim, karena menyutabu hukum mazhab mazhab Imam Syafi'i ayat ke-7 Bismillah ayat pertama. Tapi sebagian mazhab yang lain, baik itu mazhab fikih ataupun mazhab qiraat, Bismillah memang ayat yang rukun. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim ayat ke-7. Hanya berbeda di antara mazhab bahwa surat Al-Fatihah 7 buah ayat, tapi yang berbeda letak ayat 4. Makanya kita baca yang ibu lebih pas menyentuh nafas, tapi beda Pak Sajid menyentuh nafas inan lagi kita baca lagi. Kita baca lagi Bismillah, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, pertanyaan segera belum bertanya. Sangnya Hana bertanya tentang Hana. Nah, pertanyaan kira-kira? Nah, Bu. Kewajiban ayat kedua lain. Karena tingkat hanya baru wajib berpergian. Selama ada buku dia tak wajib. Sudah dipuh yang dari dari dunia anak tu. Sempurna. Hana tinggi dah. Yang wajib yang ada buku. Yang ada buku ada. Hana wajib punya dia Hana ada buku. Wajib secret sampaikan secret. Yang ada buku. Oh, tengok dah buat lo. Tamah lo. Yang lain namanya. Ya. Wajib tahu lah. Wajib tahu. Dua Al-Qur'annya lebih cepat daripada unta yang hendak nikah. Unta mungkin jaring unta mesti lumur kulit yang hendak nikah, yang bagah dia. Unta lebih bagah daripadanya. Al-Quran lebih bagah daripadanya. Tadi tu bunyi Al-Quran mengenai dafanya ada ulang bagah tak tahu. Pekerja ke beban. Nyapa ada orang yang kamu apa? Nyata yang mana dapat ada buku dia kan. Cuman menyatakan sekilas berdosa. Tak kala sekilas yang lain. Bedanya ketika hendak menghafal Al-Quran lagi hafal munafun sudah tujuan cipu. Hana jelas tujuan, hana jelas itu menunjuk pu dari Allah. Tapi jelas tanya pu tujuan Al-Quran, jelas Allah juk. Lagi apa pun. Madu mana? Menyatanya uronyo dalam Al-Quran karena sesuatu tujuan dunia, maka Allah tutup tujuan dunia, Allah tutup tujuan akhirat. Tanya apa itu? Bahkan Al-Quran yang celah katanya ketika orang akhirat apa tujuan. Tapi salah satu tujuan yang mulia dalam urang menghafal Al-Quran, ketika urang menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan hafalan Al-Quran bukan tujuan dia. Bukan? Mesti menurut. Nak menurut sirah di menghafal Al-Quran. Pada sekarang kalimah belah ni. Alhamdulillah jadi kau hidup. Ketika jika dihafal ayat tujuh, perikut. Alhamdulillah, dongka mencapai target tujuan. Nyo salah kata-kata. Pakai salah, karena tanya udah menghafal ke tujuan bedanya. Urang sanggup menghafal itu, alhamdulillah. 2 juz alhamdulillah. Ayat tujuh lebih alhamdulillah. Tapi kan berarti ketika tanya udah hafal ayat tujuh, tanya kasih selesai tugas, yang
Yang salah. Menyatakan tujuan menghafal Quran, watai kato ba'anas, watai kabeh yang tuju, teo dapat alhamdulillah selesai target. Gino kajian yang salah. Tapi punya tujuan tayo menghafal Quran, mencari ridha Allah. Walaupun kabeh yang tuju, apakah selesai? Belum. Tayo belum terfahami apa yang kita baca. Tak kaji lom bahasa Arab, tak kaji lom kitab tafsir, tak kaji lom hukum fikih, tak kaji lom usul. Oh, kabihonan, Nabi lom tamaikan dari sekian ribu ayat, padu ribu yang kali damai. Naduk melimang ayat. Contoh lagi. Oh, dalam tu amalkan. Dihafal. Yang nak kewajiban setiap hari. Lagi dia berjumpa. Mungkin ada berjumpa seorang paling kurang 2 ke 3 ke yang bulan kira-kira. Apakah nutrisi untuk ruh katanya wajib. Hukumnya sebagai beban, sebagian orang menjadikan beban dan beban. Sebagian orang dikalah nikmat, maka dia akan nikmat. Mesti dari apa? Umatnya menyuka audit dan dunia apa ada berjumpa dia orang itu punah berjumpa dia orang dia tapi yang jangan berjumpa apa lagi yang mesti nutrisi baru. Ketika katanya tamat Al-Quran dengan mencari ridha Allah, maka seberapa banyak murajaah kita setiap hari itu yang pertama rasa kasih sayang Allah kepada orangnya. Pada rasa kasih sayang Allah, ketika tengok kata mahfai, maka tanya kata terikat dengan Al-Quran. Yang mana? Si Uro punya urang kamafai yang sekitar 2 ju ataupun 3 ju wajib diulang. Punya urang yang hana afai mungkin situn 3 kata. Tapi menurut afai 2 ataupun 3 ju si Uro wajib ba urangnya. Punya si Uro takkan si Uro si ju dah baca urang yang kamafainya. Dengan nikmat dibaca dengan senang mencari ridha Allah. Kira-kira padu pahala. Jadi Rasulullah berkata, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Bacalah Al-Quran ataupun kitab Allah, niscaya satu huruf Allah berikan satu pahala. Satu pahala Allah kalikan dengan 10 pahala. Artinya satu huruf diberikan 10 pahala. Di akhir hadis, aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Sebagian ulama ditafsirkan hadisnya gimana? Yang dimaksud dalam hadis alif lam mim nyankan alif lam mim bak surat Baqarah. Sebagian kunyan, sebagian kunyan alif lam mim pacit. Alif lam mim bak surat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang pun kan alam alif lam mim yang dimaksud dalam hadis alif lam mim. Tapi punya alif lam mim bak surah Al-Baqarah, lam alif kemudian mim, ya kan? Mim ya mim. Kasih kelompok. Nah, yang pula sebagian alif lam mim yang dimaksud dalam hadis ya huruf bak surat Al-Baqarah ini. Tapi punya alif lam mim bak surat Al-Baqarah yang kelompoknya baca. Contoh, alif lam mim. Seseorang kali menghafal Quran dengan niat cari ridha Allah, dibaca huruf 1 juz ataupun 2 juz, kalikan pada huruf yang dibaca, kalikan dengan 10, maka kebaikan yang Allah berikan seperti itu setiap harinya. Jadi ketika dia membaca, bukan beban yang dia dapatkan, tapi apa yang dia dapatkan? Kemuliaan yang ada pada dia Allah berikan melalui Al-Quran. Jadi dia semakin siuro, semakin Allah kaitkan dengan kebaikan melalui Al-Quran. Nah, ulun berkaitkan Allah kemuliaan dengan salat tahajud. Nah, ulun kaitkan kemuliaan seseorang dengan berjihad. Nah, ulun dengan puasa macam-macam. Karena apakah yang madu wasilah ataupun cara kita mendapatkan ridha Allah yang benar. Makanya mau niat apa? Anak tu. Makanya tanya hukum negara termasuk mengajarkan Al-Quran, mempelajari, membaca dan menghafal, dia harus niat mencari ridha Allah. Yang tujuan Al-Quran. Mesti nak urut apa wajib? Nanti wajib. Lagi orang pelajari hukum yang hukum fardu kifayah, hana wajib atur seseorang. Tapi sobat urung yang puput dengan urung yang hana, pastikan urung yang puput. Ketika niat ke, empuk kita kan? Mesti mesti hana semua yang salat duha. Nah dosa, hana dosa.
Tata yang kedua, nah dua urun, si dua pupuk salat duha, yang kedua hana soga kira-kira. Gadiana, nyo hana tak kalau mbak ni, kalau mbak yang zahir, benar kira-kira. Jadi ketika takalan putuh wajib dia murajaah yang telah hafal putuh dosa berarti dia sudah diikat oleh Allah dengan kebaikan yang ada. Ketika hingga penuh, nah jadi takalan dengan pandangan yang baik. Karena menyatakan dengan pandangan yang tidak baik penuh, nya rek mengenai uput apa ya berat untuk kadang lu kerja sibuk dia ada mau apa lebih apa temenan tapi tak apa binai karena tayo hanya dituntut menghafal 30 dituntut tayo to dengan Quran. Hari kita baca, kabupaten baca, hafal si judul tu.